Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Saputra dengan NIM 4012211031. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hukum diplomatik yang dimana ada salah satu soal yang mengenai tentang mobil kendaraan kepresidenan atau kepemerintahan negara lain yang digunakan atau ingin digunakan oleh masyarakat sipil berkendara di jalan lintas Indonesia. Jadi, eh, kendaraan kepresidenan merupakan simbol resmi kendaraan yang memiliki kedudukan istimewa dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul fenomena di mana masyarakat sipil membeli atau menggunakan kendaraan bekas kepresidenan di luar negeri, baik untuk tujuan konversi, koleksi, maupun penggunaan pribadi di jalan umum Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum karena kendaraan tersebut umumnya merupakan aset diplomatik negara lain dan memiliki spesifikasi serta atribut resmi kendaraan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum mengenai legalitas kepemilikan dan penggunaan mobil kepresidenan luar negeri oleh masyarakat sipil di Indonesia. Yang selanjutnya ini mengenai rumusan masalahnya. Apa sih rumusan masalahnya eh, sampai-sampai mobil kepresidenan negara lain itu tidak boleh ataupun berlintas di jalan Indonesia dijadikan hak milik oleh masyarakat sipil. Nah, jadi yang pertama rumusan masalahnya itu bagaimana status hukum kepemilikan mobil kepresidenan luar negeri oleh masyarakat sipil Indonesia. Kemudian apa akibat hukum apabila masyarakat sipil menggunakan kendaraan kepresidenan luar negeri di jalan umum Indonesia. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana tinjauan hukum nasional dan internasional terhadap tindakan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke landasan hukum. Apa sih landasan hukumnya? Jadi di landasan hukum ini kita memiliki 5 poin. Salah satunya yang pertama itu mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, Undang-Undang LEAJ. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Kemudian yang terakhir, itu ada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai analisis hukum. Apa sih analisis hukumnya sebagai kita anak hukum? Itu yang pertama, kita lihat dari aspek kepemilikan kepabeanan. Mobil kepresidenan luar negeri merupakan aset negara asing. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, setiap negara yang masuk ke wilayah Indonesia dianggap sebagai barang impor dan wajib memenuhi ketentuan kepabeanan. Jika mobil tersebut dibawa tanpa dokumen pelepasan resmi dari negara asal atau misalnya surat lelang atau izin ekspor, maka kepemilikannya dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan atau kepemilikan ilegal, yang mana ini diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar. Kemudian kita melihat dari aspek registrasi kendaraan. Sesuai pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan bermotor wajib terdaftar dan memiliki STNK dan BPKB sah untuk digunakan di jalan. Kendaraan yang masih menggunakan plat diplomat atau plat negara asing tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga jika digunakan di jalan umum dapat dikenakan sanksi pasal 280 junto pasal 284 ayat 1 Undang-Undang LLAJ berupa denda
500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan serta penyitaan kendaraan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.